Pada video kali ini, saya Nurul Nikma Salsabila dan teman saya Florencia Sasela akan mereview jurnal yang berjudul Rain Prediction Using Fuzzy Logic. Yang pertama yaitu pada pendahuluan, dalam jurnal ini penulis telah membahas tentang Short Term Load Forecasting atau STLF, yang dimana STLF adalah operasi penting dan berguna untuk perencanaan dan pengendalian pembangkit listrik karena membantu dalam menetapkan rencana kerja pembangkit listrik dan membantu dalam menentukan kelompok produksi untuk pembangkit listrik. STLF juga membantu utilitas dalam merancang infrastruktur, switching beban, pembelian, dan lain-lain, sehingga menjadi kebutuhan untuk meramalkan beban dengan tepat untuk produksi energi yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasaran luar. Karena ketidakpastian dalam sistem tenaga seperti kausan pada mesin, berbagai penurunan pada saluran transmisi, ketidakstabilan tegangan dan frekuensi, fluktuasi dan perubahan kondisi cuaca membuat sangat sulit untuk menangani masalah sistem tenaga melalui formulasi matematis. Untuk STLF, model matematika yang digunakan adalah logika Fuzzy. Logika Fuzzy adalah logika multinilai yang mengevaluasi datanya terhadap logika Boolean. Logika Fuzzy menggunakan data cuaca seperti suhu, beban sebagai input, dan beban sebagai data keluaran untuk peramalan beban. Gambar di bawah ini merepresentasikan konfigurasi logika Fuzzy. Selanjutnya ada deskripsi model logika Fuzzy. Di sini bisa dilihat terdapat metodologi yang menggunakan logika Fuzzy. Tahapan yang pertama yaitu memilih atau menyeleksi parameter dari Fuzzy Inference System, di mana terdapat 2 input dan 1 output. Selanjutnya, menentukan membership function untuk Fuzzy Inference System variable. Selanjutnya, menentukan aturan, dan yang terakhir, memprediksi output dengan menggunakan rule viewer dan surface viewer pada software MATLAB. Selanjutnya ada desain dasar aturan Fuzzy. Step yang pertama, menyusun daftar variabel input dan output melalui analisis statistik dan AND atau OR operator. Dalam jurnal ini, terdapat 2 variabel input dan 1 variabel output. Muatan dari variabel output adalah muatan perakiraan curah hujan, dan pada variabel input adalah yang pertama temperatur atau suhu, kemudian yang kedua speed of wind atau kecepatan angin. Step yang kedua, variabel input dan output disiapkan dengan menyelesaikan kinerja input dan output ke nilai keanggotaan 0 dan 1. Step yang ketiga, setelah menyelesaikan variabel input dan output, kemudian pilih karakter keanggotaan Fuzzy untuk masing-masing variabel. Step yang keempat, untuk setiap variabel input dan output, jumlah dari fungsi keanggotaan Fuzzy harus didefinisikan. Seperti contoh, data temperatur atau suhu saat difusifikasi diklasifikasikan menjadi 5 himpunan Fuzzy, yaitu very low, low, normal, high, dan very high. Kemudian step yang kelima, melatih data dalam model Fuzzy. Data latih dapat disimpulkan sebagai pasangan data input dan data output. Kemudian, menghitung nilai perkiraan. Yang pertama, dari input ke ruang output,
survei non-linear mengimplementasikan sistem inferensi fasi. Pengukuran dilakukan dengan aturan fasi if-then. Untuk mengestimasi peramalan dari peramalan fasi, maka dilakukan defusifikasi. Perakiraan analitis untuk seluruh aturan adalah centroid of area. Bisa dilihat rumus dari centroid of area. Kemudian yang selanjutnya, menguji hasil dasar dari aturan fasi. Dalam STLF, akurasi diuji dengan menggunakan data historis untuk memperoleh dasar aturan fasi. Jika tidak dapat diterima, maka N dan OR karakter fungsi keanggotaan fasi akan diubah dan dasar aturan baru akan disiapkan. Untuk merancang sistem dasar aturan baru yang benar, maka pengujian harus dilakukan secara berulang-ulang. Metode ini dikenal sebagai train dan set, di mana metode ini adalah yang paling berguna, terlebih untuk mengolah data yang besar. Selanjutnya ada fusifikasi, metode konversi nilai Scripps ke derajat keanggotaan dalam kaitannya dengan himpunan fasi disebut sebagai fusifikasi. Input dan output mungkin non-linear, tetapi fungsi keanggotaan linear diterapkan untuk mempermudah. Dalam jurnal ini, fungsi keanggotaan persegi panjang digunakan untuk input dan output. Bisa dilihat seperti pada gambar di samping, temperatur dan wind speed digunakan sebagai variabel input, sementara variabel output adalah perakiraan curah hujan. Selanjutnya, untuk membership function pada variabel temperatur dimasukkan 5 himpunan fasi, yaitu yang pertama very low, low, normal, high, dan very high. Selanjutnya juga pada membership function untuk wind speed dimasukkan 5 himpunan fasi, yaitu sama seperti yang sebelumnya, very low, low, normal, high, dan very high. Dan yang terakhir, untuk membership function di bagian output, pada perakiraan curah hujan, dimasukkan 5 himpunan fasi, yaitu very low, low, medium, high, dan very high. Selanjutnya, dasar dari aturan fasi. Dasar dari sistem fasi adalah dasar aturan fasi. Untuk mendapatkan output yang diramalkan dalam dasar aturan fasi, maka akan digunakan aturan if-then. Seperti pada samping kanan, untuk beberapa aturan if-then yang digunakan, yaitu yang pertama, if temperature is very low and wind speed is very low, then output yang keluar adalah very low. Kemudian, if temperature is very low and wind speed is low, then output yang keluar pada curah hujan nanti adalah very low. Kemudian yang ketiga, if temperature is very low and wind speed is normal, then output yang keluar adalah low. Kemudian, if temperature is very low and wind speed is high, then output is medium. Kemudian yang terakhir, if temperature is very low and wind speed is very high, then output yang keluar nanti akan very low. Kemudian, di sini ada prediksi dari output curah hujan. Pada gambar 8, untuk aturan dari dasar fasi, seperti aturan if-then sebelumnya, akan dimasukkan kondisi if-then, kemudian nanti akan keluar prediksi dari output curah hujan, di mana jika temperatur yang dimasukkan bernilai 15 dan wind speed bernilai 7, maka output yang akan keluar adalah 50. Dan berdasarkan pada pembagian di membership function, jika output yang keluar 50, maka
perakiraan curah hujan nanti adalah medium. Kemudian di sini ada gambar dari prediksi output curah hujan. Yang pertama adalah gambar 3D dari prediksi output curah hujan. Kemudian yang kedua, prediksi curah hujan berdasarkan variasi temperatur. Kemudian ada prediksi curah hujan berdasarkan variasi kecepatan angin. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dalam tulisan ini penulis telah membahas tentang ramalan hujan yang menggunakan pendekatan logika fasi dan pada akhirnya membantu secara singkat peramalan beban jangka. Dan untuk komitmen unit, keamanan analisis generasi STLF adalah alat yang sangat berguna. Dan dari hasil yang diperoleh diamati bahwa penerapan logika fasi untuk memprediksi jumlah curah hujan berdasarkan kecepatan angin dan suhu itu cukup akurat. Dan prediksi curah hujan juga dapat membantu dalam pengelolaan air yang lebih baik. Pada kondisi kekeringan dan banjir dapat dengan mudah dipantau dan dihindari jika badan air di bagian yang berbeda dari negara saling terhubung dan prediksi hujan adalah akurat dan presisi. Dan hal ini juga akan meningkatkan hasil dari pertanian. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan dengan aman bahwa ruang lingkup atau aplikasi prediksi hujan yang akurat yaitu sangat besar. Mungkin cukup sekian review jurnal dari kami. Terima kasih.